Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang sedang sibuk-sibuknya buat proposal skripsi, buat penelitian, begitu harus publish tanggal sekian, harus seminar proposal tanggal sekian, harus sidang munakosah, sidang skripsi tanggal sekian. Video ini dibuat karena banyak permintaan dari rekan-rekan mahasiswa. Ada yang bilang, Pak, tolong buatin video dong, Pak, tentang bagaimana buat judul. Buat video dong, Pak, tentang bagaimana sistematika membuat skripsi. Buat video dong, Pak, tentang bagaimana menemukan masalah penelitian. Dari sejumlah permintaan itu, makanya iseng-iseng hari ini saya buat video tentang ya skripsi itu mudah, skripsi itu enjoy, skripsi itu happy. Tidak ada yang buat pusing dari itu semua. Cuma kita harus sediakan sejumlah waktu untuk kita fokus menyelesaikannya. Jadi kita bangun terlebih dahulu bahwa skripsi itu mudah. Jangan dibuat pusing, jangan dibuat panik, sehingga akan enjoy nanti menyelesaikannya. Baik teman-teman, saya akan sajikan materi kita pada hari ini. Skripsi, gampang banget. Nah, itu saya ngutip dari seorang afiliator ya, yang hari ini mungkin akan dipesantrenkan begitu. Skripsi, gampang banget. Nah, ini sebetulnya kata-kata yang akan saya buat framing buat cara berpikir teman-teman. Bahwa skripsi itu memang gampang. Kita akan buktikan segampang apa skripsi itu. Saya akan jelaskan dengan kata-kata yang enak, dengan kata-kata yang mudah dipahami, dengan kata-kata yang sepertinya kerasa oleh teman-teman nanti. Kita akan coba. Yang pertama, judul skripsi. Banyak yang tanya, Pak, kok saya ngajuin judul ditolak terus, Pak? Pak, saya ngajuin judul susah banget sih, Pak. Padahal saya pengen kualitatif. Tapi kok pasti ajukan ke pembimbing saya ternyata kuantitatif. Pak, padahal saya pengen kuantitatif. Tapi kok pas diajukan kepada pembimbing malah kualitatif. Nah, teman-teman, sebetulnya mudah membedakan mana judul penelitian kualitatif, mana judul penelitian kuantitatif. Sangat mudah. Yang buat susah itu adalah teman-teman memaksakan maunya kuantitatif padahal kualitatif. Jadi susah. Padahal sederhana, teman-teman. Pada penelitian kuantitatif itu sangat terlihat adanya interaksi, hubungan antar variabel. Ada dua variabel atau lebih yang saling berinteraksi sehingga menghasilkan jadi ada kausalitas. Karena ini maka begini. Pengaruh ini terhadap ini. Karena variabel X-nya begini, maka Y-nya begitu gitu loh. Jadi ada interaksi antara dua variabel kalau di kuantitatif. Kalau di kualitatif, dia biasanya judulnya itu langsung menggambarkan fokus masalah yang menjadi penelitiannya. Jadi tidak ada interaksi variabel di dalamnya. Dia langsung fokus pada masalah tertentu. Yuk kita coba. Yang pertama, judul penelitian kuantitatif, teman-teman. Sebetulnya sangat berbeda dari redaksionisnya saja. Contoh begini. Ada dua variabel, variabel X, variabel bebas, independen, dan variabel Y terikat. Nanti Y-nya bisa Y1, Y2 gitu ya. Itu Y3, Y4 dan seterusnya. Contoh begini. Misalnya pengaruh kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap pembentukan etos kerja guru
di sekolah X misalnya. Jelas, ada dua variabel yang saling berhubungan. Kepemimpinan transformasional, pembentukan etos kerja guru. Dua-duanya saling berhubungan. Karena kepemimpinan transformasional, maka ada sesuatu yang terjadi pada etos kerja. Apakah meningkat, apakah malah menurun, ada operasional dua variabel itu. Atau misalnya hubungan antara kualitas layanan tata usaha terhadap kepuasan mahasiswa di Universitas X misalnya. Jadi ada hubungannya tuh. Karena layanan tata usahanya bagus, ramah, cepat, akurat, sehingga kepuasannya pun akan mungkin akan meningkat, kepuasannya akan melemah, kepuasannya tinggi, kepuasannya rendah. Ada interaksi di sana. Nah, ada sedikit nih teman-teman. Saya sering menemukan mahasiswa yang memaksakan dia ingin kualitatif misalnya. Dia tahu karena kalau kuantitatif itu biasanya ada kata pengaruh, ada kata hubungan. Wah, nggak mesti teman-teman. Tidak mesti ada kata pengaruh. Kadang-kadang banyak mahasiswa yang berkelit. Dia hilangkan kata pengaruh di depan itu. Dia hilangkan kata hubungan di depan itu. Misalnya begini, efektivitas penggunaan IT dalam menunjang kinerja operator sekolah misalnya. Peran IT dalam menunjang kinerja operator sekolah. Itu kuantitatif, walaupun tidak ada kata pengaruh di depannya, walaupun tidak ada kata hubungan di depannya, tapi itu ada operasional antara dua variabel. Variabel IT, variabel kinerja operator. Saling berinteraksi, walaupun ada kata pengaruhnya. Diganti dengan kata peran, diganti dengan kata efektivitas, diganti dengan kata pelaksanaan. Padahal itu tetap kuantitatif karena ada operasional antara dua variabel di situ. Nanti akan diuji besarnya hubungan keduanya itu. Jadi itu tetap kuantitatif, teman-teman. Banyak teman-teman yang berkelit, dihilangkan kata pengaruhnya. Efektivitas penerapan sistem PPDB online dalam meningkatkan kuantitas pendaftar siswa baru di sekolah X misalnya. Kan nggak ada kata pengaruh di situ, ada efektivitas di situ. Bukan pengaruh kan, tapi tetap itu kuantitatif karena ada operasional tadi. Karena sistem PPDB online-nya bagus, maka meningkatlah atau menurunlah minat atau jumlah kuantitas pendaftar ke sekolah X tadi. Atau teman-teman mengganti kata pengaruh dengan implementasi misalnya. Atau penerapan misalnya. Penerapan komputerisasi dalam input data di sekolah X misalnya. Penerapan sistem komputerisasi dalam, itu udah kuantitatif. Komputerisasi dalam input data, itu kuantitatif. Karena ada keterkaitan, ada interaksi, ada hubungan antara kedua variabel. Jadi teman-teman jangan berkelit dengan menghilangkan kata pengaruh, menghilangkan kata hubungan, diganti dengan kata peran, diganti dengan kata efektivitas, diganti dengan kata penerapan, implementasi, atau tidak ada kata itu, tapi ada dalam, ada dan, ada dengan, ada meningkatkan, itu sebetulnya kuantitatif, teman-teman. Jadi kuantitatif itu adanya hubungan dua variabel. Kita ambil contoh misalnya, tadi pengaruh sistem penerimaan peserta didik baru melalui online system terhadap peningkatan jumlah pendaftar di sekolah X misalnya. Itu kuantitatif, teman-teman. Bisa ditambah variabelnya misalnya terhadap jumlah pendaftar dan misalnya
pemahaman masyarakat terhadap sistem PPDB tersebut. Nah, ada dua tuh Y-nya, pendaftar dan pemahaman masyarakat. Artinya itu kuantitatif, teman-teman. Nah, selanjutnya judul penelitian kualitatif. Dia biasanya terlihat dengan tidak adanya operasional antar beberapa variabel. Tapi dia langsung fokus masalahnya apa. Misalnya, manajemen peningkatan mutu pembelajaran di sekolah X. Udah, itu kualitatif. Kenapa? Karena dia fokus pada manajemen peningkatan mutu pembelajaran di sekolah X. Model pembelajaran jigsaw pada mata pelajaran PAI di Madrasah Ibtidaiyah X misalnya. Itu kualitatif karena tidak ada variabel di situ, yang ada fokus masalah di situ, yang ada gambaran tentang riset apa yang akan diteliti yang akan datang begitu. Jadi langsung fokus model pembelajaran jigsaw, model pembelajaran games, model pembelajaran banyak itu ya. Atau misalnya sistem penerapan sistem online dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah X. Nah, itu kualitatif. Karena tidak ada variabel di situ, teman-teman. Jadi bedakan, sangat berbeda, teman-teman. Antara judul penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Jadi tidak berkelit lagi, tidak ngumpet-ngumpet lagi, tidak berusaha untuk ngebohongin dosen lagi tentang judul penelitian kuantitatif dan kualitatif, teman-teman. Jadi enjoy aja lah. Gampang itu membedakannya, teman-teman. Bagaimana cara dapat judul? Banyak pertanyaan dari mahasiswa, Pak, dapat judul bagaimana sih caranya, Pak? Perasaan asa susah katanya. Gampang, teman-teman. Pertama, teman-teman berangkat dulu dari masalah. Ada yang berangkat dari masalah. Dia observasi ke sebuah sekolah, dia observasi ke sebuah instansi. Lihat, bagaimana ya? Dia lihat, dia saksikan, dia amati. Wah, ketemu masalah. Misalnya, ternyata banyak guru, banyak tata usaha deh, tenaga administrasi sekolah, banyak tas yang tidak mahir menggunakan komputer misalnya. Sehingga layanan yang diberikan sifatnya manual. Itu masalah kan? Tinggal dicari judulnya. Misalnya kompetensi penguasaan IT pada tenaga tata usaha atau tenaga administrasi sekolah di sekolah X misalnya. Kualitatif udah ketemu tuh. Jadi ada yang berangkat dari melihat masalah, dia rumuskan judulnya, tapi ada juga mahasiswa yang kudu ketemu judul dulu. Baru dia cincai selanjutnya. Masalah gampang ketemunya, teori tinggal cari, metode tinggal gerakan gitu. Artinya ada yang ketemu judul dulu, baru ngetik skripsinya, ada yang justru ketemu dulu masalahnya, baru dia nanti cari redaksi judul yang dapat mewakili masalah tersebut. Bebas itu. Misalnya teman-teman termasuk ke dalam kategori yang ketemu judul dulu, nggak ada masalah. Sekarang banyak teman-teman wahana buat cari judul, media buat cari judul. Teman-teman ketik di Google misalnya, judul penelitian prodi manajemen pendidikan Islam, atau pendidikan agama Islam, atau pendidikan anak usia dini. Klik di situ, nanti banyak di situ. Kita baca, kita amati, kira-kira kita minat yang mana. Kira-kira di tempat kita mau riset nanti ada masalah yang mana. Kira-kira kita punya ketertarikan dengan tema yang mana. Tinggal dari situ kita coba redaksioniskan judul versi kita dengan lokus penelitian tempat kita buat judulnya. Bisa begitu. Baca-baca skripsi orang ke perpus, lihat skripsi orang, oh dia tentang wilayah itu. Oh, tentang variabel ini. Ada banyak variabel di situ. Kita ambil variabel X dari sini, variabel Y-nya dari sini, lokusnya tempat kita. Cuma dengan ada perbaikan redaksi sedikit dengan versi kita, sehingga kita merasa ini baru gitu loh.
Macam-macam cara ya teman-teman. Jadi gampang saja untuk menetapkan judul penelitian kita. Nah, judul udah punya nih teman-teman nih. Judul udah diajuin ke Kaprodi. Kata Kaprodi, oke lanjutkan buat proposalnya. Nah, sekarang kita buat proposal. Pak, berapa hari sih buat proposal? 2 hari selesai. Sehari selesai kalau mau fokus. Yuk kita buat proposal sekarang. Bab 1, pendahuluan. Jadi proposal itu macam-macam ya. Ada yang proposal per bab, ada kampus yang membuat pedoman penelitian itu, pedoman penulisan penelitian itu misalnya proposalnya itu bab 1, bab 2, bab 3. Itu proposal. Ada yang proposal itu belum menggunakan bab tapi dia menggunakan sub-sub gitu ya. Atasnya judul, bawahnya 1 latar belakang masalah, tinjauan teori misalnya begitu ya. Kemudian metode penelitian. Artinya ada yang pakai sub-sub judul tanpa ada bab-bab seperti itu. Jadi macam-macam. Kita akan coba dengan menggunakan bab biar nanti bisa kita lanjutkan ke dalam skripsi gitu ya pembahasannya. Oke, bab 1 pendahuluan. Jadi kenapa sih mencari bab 1? Bab 1 ini dasar teman-teman, pondasi dari bangunan skripsi kita. Ada yang bilang kalau sudah ketemu bab 1, khususnya latar belakang masalah, itu di 50% dari penelitian kita selesai itu. Karena lumayan pelik untuk menemukan rumusan masalah. Kadang-kadang common sense. Kata kita ada masalah juga, padahal realnya nggak ada. Itu common sense kita aja gitu. Dugaan kita, pandangan kita, subjektivitas kita. Padahal itu nggak ada masalah di sana gitu. Makanya menemukan masalah di bab 1 ini 50% dari penyelesaian skripsi kita. Yuk kita mulai. Latar belakang masalah. Nama juga latar belakang, berarti yang melatari, yang mendasari, yang menjadi alasan mengapa kita riset tentang itu. Ada yang bilang latar belakang masalah itu harus hal yang negatif, kesenjangan antara kondisi seharusnya dengan kondisi kenyataannya, kegagalan antara pelaksanaan dari perencanaannya, ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaannya. Enggak selalu begitu. Latar belakang itu bisa dinyatakan dengan pernyataan yang positif. Contoh begini, pernah ada mahasiswa bimbingan dengan saya, latar belakang masalahnya positif, oke-oke saja. Misal begini, di sebuah sekolah X ada kontestasi pemilihan kepala sekolah. Ternyata di sekolah tersebut, kepala sekolah itu bukan pemilihan voting gitu misalnya, atau politik, uang, atau nepotisme karena dia anak ketua yayasan maka dia jadi kepala sekolah. Bukan. Ada di sebuah sekolah, pemilihan kepala sekolah itu dengan cara bahwa dikaderisasi. Ada kaderisasi berjenjang. Saat dia jadi guru, dia harus ikut diklat ini, seminar ini, pelatihan ini, sehingga pada akhirnya dia nanti akan siap untuk dipromosikan menjadi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu merupakan jenjang kaderisasi di sebuah sekolah. Jadi dia nggak perlu tuh ada ada politik, ada senggol menyenggol, ada sikat menyikat, ada nepotisme, politik uang untuk menjadi kepala sekolah. Nepotisme misalnya karena dia bapaknya kepala sekolah yang lalu, sekarang jadi kepala sekolah karena dia anaknya. Wah enggak, ada sekolah yang betul-betul menerapkan kaderisasi berjenjang untuk jadi kepala sekolah. Nah, akhirnya mahasiswa saya itu membuat sebuah redaksi seperti ini, katakanlah. Dalam sebuah kontestasi kepala sekolah, biasanya diwarnai dengan sejumlah hal-hal yang bersifat negatif. Politik uang, politik kekuasaan, nepotisme, saling black campaign antar calon, sehingga pada akhirnya yang terpilih adalah yang kuat, yang terpilih adalah yang secara finansial kuat. Jadi bukan right man for the right place katanya. Berbeda halnya dengan sekolah X yang menjadi lokus penelitian kami katanya. Di sekolah tersebut justru menjadi seorang kepala sekolah merupakan sebuah penjenjangan karir, penjenjangan kaderisasi yang sistematis. Sehingga seorang kepala sekolah pada sampai jenjang tertentu, dia akan menjadi kepala sekolah karena kepakarannya, karena expertnya, karena sistematisnya dia dalam mengikuti kaderisasi.
Jadi tidak ada politik uang di sana, tidak ada politik kepentingan di sana. Kaderisasi yang jelas. Dari hal tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk mengambil judul bla 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 bla. Positif kan? Positif di situ. Ada lagi begini misalnya. Misalnya ada sebuah sekolah yang melakukan promosi sekolah dengan menggunakan kanal YouTube misalnya. Dia buat konten-konten di YouTube sekolah tersebut, konten ekskul, konten guru, konten sana prasarana, konten aktivitas anak, konten prestasi-prestasi anak, di-upload semuanya di kanal YouTube-nya. Sehingga banyak halayak ramai yang bisa menyaksikan promosinya. Nggak cuma sekecamatan, sedunia bisa melihat promosi sekolah tersebut. Karena YouTube itu levelnya dunia. Di sisi lain, banyak sekolah-sekolah yang masih baliho, pasang baliho sebesar layar tancap gitu ya. Pasang spanduk, sebar brosur, dan segala-segala macamnya. Itu masih manual sekali. Nah, di sekolah tersebut udah hebat, udah IT. Sehingga dibuat redaksi tadi. Di saat banyak sekolah masih menggunakan promosi yang sifatnya manual, dengan pamflet, leaflet, baliho, dan segala-segala macamnya, berbeda halnya dengan sekolah yang menjadi lokus penelitian saya. Karena di sekolah tersebut sudah menggunakan platform aplikasi yang booming digunakan di masyarakat, salah satunya YouTube. Sehingga dengan menggunakan platform YouTube tersebut, sekolah lebih terpromosikan, lebih luas, lebih banyak, lebih dapat diakses oleh banyak pihak. Sehingga peneliti merasa tertarik mengambil judul tersebut. Jadi masalah itu nggak selalu negatif ya. Cuma banyak juga masalah misalnya negatif, masalah kesenjangan antara seharusnya dengan kenyataannya. Oke, masalah yang umum digunakan biasanya masalah-masalah yang sifatnya negatif. Misal begini, kualifikasi menjadi seorang guru profesional itu misalnya tamatan S1. Nah, ternyata setelah diadakan observasi awal di sebuah sekolah, banyak temuan yang peneliti temukan di sekolah tersebut. Dukung dengan data bahkan. Misalnya, masih terdapat guru yang sedang kuliah. Sehingga belum S1 berarti kan kualifikasinya. Atau banyak guru yang mengajar tidak linier dengan disiplin keilmuannya. Guru alumni PAI ngajar biologi gitu misalnya. Jadi berdasarkan temuan-temuan di atas tersebut, peneliti masa tertarik untuk mengambil judul misalnya pengaruh kualifikasi akademik guru terhadap kompetensi pedagogik di sekolah X misalnya. Itu latar belakang masalah teman-teman. Jadi tidak harus negatif mulu sehingga kita nggak diterima di sebuah sekolah karena kok sekolah saya nggak begini deh. Bisa dengan positifnya teman-teman. Tadi ada hal spesifik yang hanya sekolah itu punya, di sekolah lain nggak ada gitu misalnya. Ada keunggulan yang sekolah itu punya, sekolah lain nggak ada. Itu dapat dijadikan sebagai latar belakang masalah teman-teman. Jadi gampang, jangan pusing mulu. Coba ketik bimbingan, nanti punya latar belakang masalah. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah itu biasanya diterjemahkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian. Karena rumusan masalah ini nanti akan dijawab di teori, dijawab dengan data dalam pengumpulan data nantinya. Jadi rumusan masalah ini apa-apa yang akan diteliti, apa-apa yang akan dijawab dengan teori di bab 2, apa-apa yang dijawab dengan pengumpulan data di bab 3, gitu misalnya. Jadi rumusan masalah ini adalah hal-hal yang kita akan teliti. Jadi kita melihat deskripsi orang begitu-begitu aja. Bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana ini terhadap itu. Gitu-gitu aja kan. Bagaimana kepemimpinan visioner di sekolah X, bagaimana prestasi kerja guru di sekolah X, bagaimana pengaruh internet. Kan nggak harus selalu seperti itu, teman-teman. Misalnya begini, rumusan masalah itu bisa bebas. Berapa banyaknya tidak ada aturan untuk itu. Kita mau meneliti sejauh apa, seluas apa, sebanyak apa. Itu ditentukan melalui rumusan masalah. Jadi Pak, berapa banyak sih Pak? Harus 3 Pak, harus 2 Pak. Nggak ada aturan untuk itu. Kita mau menyelami sedalam apa masalah dalam penelitian kita. Itu rumusan masalah. Misalnya begini. Sistem
penjaminan mutu pembelajaran di Universitas Singapura Bangsa Karawang misalnya. Nah, penjaminan mutu di pembelajaran di Unsika Singapura Bangsa Karawang itu unsur-unsur esensialnya banyak, elemen-elemen yang terlibatnya banyak. Pembelajaran bisa bagaimana mahasiswanya, bagaimana kualifikasi dan kompetensi gurunya, bagaimana kurikulum yang diterapkannya, bagaimana sarana prasarana pendukung pembelajarannya, bagaimana kebijakan pimpinan untuk mendukung mutu pembelajarannya, bagaimana pendanaan untuk mendukung pembelajarannya, itu bisa banyak tuh. Dari kurikulum tadi misalnya, bagaimana kurikulum yang diterapkan di Unsika, bisa dibagi lagi. A, bagaimana perumusan kurikulumnya. B, bagaimana pelaksanaan kurikulumnya. C, bagaimana pengembangan kurikulumnya. Bisa banyak, teman-teman. Dari siswa misalnya, bagaimana mahasiswanya. Mahasiswa itu di poin-poin kan ada lagi. Learning need, kebutuhan belajarnya. Learning potensial, kebutuhan potensinya. Itu bisa turun-turunan lagi. Jadi tidak ada batasan berapa banyak masalah. Tergantung si penelitinya mau menyelami masalah tersebut sedalam apa, mau mengkaji variabel tersebut seluas apa. Itu rumusan masalah. Jadi berapa saja kita mau menelitinya. Seperti tadi yang saya jelaskan. Tujuan penelitian. Kalau tadi rumusan dalam bentuk pertanyaan, tujuan biasanya pernyataan. Misalnya kita mau meneliti tentang pengaruh supervisi kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru di sekolah X misalnya. Nanti kan rumusan masalah misalnya bagaimana pelaksanaan supervisi kepala sekolah di sekolah X, bagaimana misalnya ya kompetensi pedagogik guru di sekolah X, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari supervisi kepala sekolah tersebut terhadap misalnya tadi apa? Terhadap kompetensi pedagogik. Nah, berarti kalau rumusan dalam bentuk pertanyaan, kalau tujuan dalam bentuk pernyataan. Misalnya, peneliti ini bertujuan untuk gitu, menganalisa apa, mendeskripsikan apa, menjelaskan apa, memaparkan apa. Ya. Jadi dalam bentuk pernyataan dia. Sistematika penulisan. Banyak teman-teman menerapkan atau mengkaji atau mengisi bagian sistematika ini hanya misalnya sistematika penulisan. Pada skripsi ini akan dikaji secara sistematis, secara tertata dengan sistematika berikut. Bab 1 berisi latar belakang masalah. Jadi apa ya, klise gitu bahasa-bahasanya. Buat bahasa-bahasa yang operasional. Misalnya begini. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengurutkan pembahasan secara sistematis sehingga menarik untuk dibaca, sehingga menarik untuk dikaji, menarik untuk diselami secara mendalam. Di mana pada bab pertama, peneliti mengulas tentang latar belakang masalah yang merupakan dasar dari penelitian yang peneliti lakukan. Di latar belakang masalah tersebut, secara spesifik peneliti terus diuraikan dengan bagus. Bab 2, tinjauan teoritik, merupakan uraian dari berbagai expert, dari berbagai ahli, dari berbagai peneliti terdahulu, tentang kaitannya dengan riset yang peneliti lakukan. Terus kita uraikan dengan bahasa-bahasa narasi yang menarik, teman-teman. Jadi ada isinya, ada fungsi sistematika ini. Jadi nggak ada kata-kata tuh, apa bedanya sistematika sama daftar isi? Beda. Sistematika itu uraian naratif dari etape-etape yang ada pada skripsi kita. Jadi bab 1 gampang ya. Gampang aja. Bab 2, tinjauan teori. Apa sih yang buat pusing dari tinjauan teori? Yang pusing itu nggak mau nyari buku, yang pusing itu nggak mau nyari e-book, yang pusing itu nggak mau download jurnal artikel. Gampang saja. Asal punya waktu untuk mengetik, fokus untuk mengetik, menguraikan teori dan konsep yang mendukung penelitian kita. Pak,
Seberapa banyak, berapa lembar sih Pak ngetik bab 2 teh? Banyak pertanyaan seperti itu tuh. Tidak ada lagi-lagi sebetulnya yang menjadi pembatasan. Kalaupun ada itu hanya sekedar agar teman-teman nggak tipis-tipis banget gitu skripsinya. Sebetulnya besar, luasnya, banyaknya kajian dalam teori dan konsep dalam bab 2 ini tergantung seberapa luas kita mau menyelami. Lagi-lagi seberapa luas kita maunya menyelami penelitian kita. Sebetulnya asal menjawab what, when, where, why, who, gitu misalnya. Menjawab apa, siapa, kapan, bagaimana, seperti apa, itu sudah selesai sebetulnya. Jadi tidak ada patokan berapa lembar banyak, tapi seberapa luas, seberapa banyak kita mau mengungkap teori-teori. Semakin banyak artinya riset kita ini semakin menarik sebetulnya, semakin dikaji oleh banyak peneliti, banyak ahli, karena menariknya riset kita. Semakin sedikit, jadi bukan makin hebat itu, justru berarti peneliti nggak merasa menarik penelitian kita. Jadi di sini kemampuan kita menguraikan, kemampuan kita mencari sumber yang relevan, yang sama, yang linier dengan penelitian yang kita kaji. Kerangka berpikir. Bab 2 ini biasanya nih yang banyak teman-teman ngaco. Kerangka berpikir kayak gimana sih gitu. Nah, teman-teman, oh iya, sebelumnya begini. Ada yang bilang kerangka berpikir itu cuma di penelitian kuantitatif. Saya berposisi pada orang yang tidak terlalu setuju dengan pendapat itu. Penelitian kualitatif pun perlu, karena ada sejumlah pakar yang mengatakan bahwa kerangka berpikir ini adalah alur berpikir dari si peneliti. Gambaran tentang bagaimana sih alur berpikir, prosedur berpikir dari si peneliti itu. Makanya saya berpendapat bahwa si kuantitatif, si kualitatif perlu ada kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir ini tentang, sebetulnya ada yang menyatakan bahwa hanya kuantitatif yang ada kerangka berpikir, karena dia berlandasan bahwa kerangka berpikir ini merupakan saling hal-hal teoritik yang menegaskan bahwa betul terjadi hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Begini teman-teman, maksudnya biar gampang. Misalnya variabel X-nya teman-teman variabel X-nya misalnya layanan, pengaruh kecepatan layanan yang diberikan oleh tenaga administrasi sekolah terhadap kepuasan siswa misalnya. Nah, dalam kerangka berpikir, teman-teman harus betul-betul buktikan bahwa betul-betul ada keterkaitan antara keduanya. Oh betul, ternyata dalam sebuah teori, kepuasan itu lahir karena satu, misalnya etika dari penyedia layanan, kesopanannya, bahasanya, tutur sapanya, kecepatan layanannya, akurasi layanan diberikannya. Oh ya betul, berarti ada pengaruh antara kecepatan layanan yang diberikan oleh tenaga administrasi sekolah dengan kepuasan siswanya. Nah, jadi kerangka berpikir sederhana adalah kita harus membuktikan secara teoritik betul ada pengaruh antara si variabel X yang kita pilih dengan variabel Y. Itu kerangka berpikir dalam konteks kuantitatif. Kalau dalam kualitatif berarti kita menyampaikan bahwa menurut teori si ini, menurut penelitian si ini, bahwa betul misalnya manajemen mutu pembelajaran itu dipengaruhi oleh ini, ada faktornya ini, sehingga betul menjadi menarik membahas tentang manajemen mutu pembelajaran di sebuah sekolah X, karena sama, hampir sepakat semuanya bahwa pembelajaran bermutu itu harus didukung dengan guru yang kompeten, siswa yang siap untuk belajar, misalnya kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pembelajaran yang bermutu, pendanaan yang memadai untuk mendukung pembelajaran yang bermutu.
sejumlah ahli, sejumlah pakar, sejumlah peneliti sepakat untuk itu semuanya. Itu cara berpikir untuk konteks kualitatif. Bab 2 gampang lagi, teman-teman. Coba yuk bab 3 yuk. Oh, penelitian terdahulu yang relevan. Jadi ada biasa di bab 2 itu bagian ada yang tidak ini biasanya. Penelitian terdahulu yang relevan. Jadi di sini kita sebutkan sejumlah penelitian yang relevan. Misalnya penelitian Ilham Fahmi tahun 2020 tentang apa-apa yang kesimpulannya ini. Jadi kita cari sejumlah penelitian 10, 11, 12 mungkin penelitian yang relevan dengan penelitian kita. Mirip-mirip. Nah, di terakhirnya kita harus buat redaksi seperti ini. Dari sejumlah penelitian yang peneliti angkat, dari sejumlah penelitian terdahulu yang peneliti angkat sebagaimana di atas, peneliti menyimpulkan bahwa rata-rata penelitian terdahulu mengangkat dalam bidang ini. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti lebih mengangkat penelitian tentang ini. Sehingga penelitian yang peneliti lakukan mempunyai spesifikasi yang khusus yang membedakan dengan penelitian terdahulu. Gitu. Misalnya, kalau dulu orang mengaitkan antara kepemimpinan dengan kinerja, kepemimpinan dengan disiplin kerja, kepemimpinan dengan etos kerja, kepemimpinan dengan semangat kerja, dengan motivasi kerja. Nah, kita misalnya menghubungkan kepemimpinan dengan budaya demokratis di sekolah X misalnya. Jadi dengan kepemimpinannya demokratis, maka budaya demokratis di sekolah pun terbangun gitu. Guru jadi enjoy dalam menyampaikan pendapat, guru jadi tidak malu-malu mengutarakan gagasan, Wakasek jadi berani menyampaikan ide, gagasan, masukan kepada kepala sekolah karena terbangun dari itu semua. Nah, jadi ini baru kan demokratis di sekolah itu. Jadi penelitian terdahulu yang relevan itu menguraikan sejumlah penelitian yang relevan dengan penelitian kita. Namun, kita berusaha mencari hal baru dari sejumlah yang ada itu, teman-teman. Itulah substansi dari kenapa harus ada bagian ini, teman-teman. Bab 3, metodologi penelitian. Ayo coba. Metodologi penelitian. Ya, metodologi penelitian itu adalah cara pendekatan teknik ilmiah yang kita gunakan untuk melakukan penelitian. Banyak teman-teman kita yang terpaku pada kualitatif, kuantitatif. Banyak lagi penelitian. Ada komparatif, ada analitik, ada R&D, Research and Development, ada library research, banyak teman-teman. Yuk kita kaji. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi itu menetapkan biasanya lokus di mana kita melaksanakan penelitian. Waktu penelitian ini biasanya teman-teman lebih gampang kita gambarkan dengan menggunakan tabel time schedule gitu. Misalnya kapan kita bimbingan bab 1, misalnya awal April, minggu pertama April, arsir. Kapan kita bimbingan bab 2 dengan pembimbing? Oh, minggu ketiga di bulan April, arsir. Kapan kita melakukan bimbingan bab 3? Oh, minggu keempat, arsir. Kapan kita ke lapangan untuk mengumpulkan data? Oh, ini 2 minggu, misalnya 3 minggu, 1 bulan, arsir. Kapan kita menuliskan bab 4, kapan kita menuliskan bab 5, kapan kita bimbingan akhir, kapan kita pendaftaran penelitian, kapan kita sidang skripsi misalnya. Itu biasanya lebih enak ditampilkan dengan menggunakan tabel time schedule, teman-teman. Tapi di atasnya boleh, misalnya gini. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, terhitung sejak misalnya bulan Maret sampai dengan Agustus gitu misalnya. Adapun secara deskriptif atau lebih jelas, peneliti gambarkan dengan melalui tabel berikut ini gitu misalnya. Udah diuraikan tabel. Itu biasanya populasi dan sampel penelitian. Nah, teman-teman ada perbedaan nih antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Kalau di kuantitatif ada populasi dan ada sampel. Kalau di kualitatif tidak ada populasi dan sampel, yang ada adalah unit analisis. Objek
subjek yang kita jadikan penelitiannya, atau dibahasakan dengan unit analisis deh gitu. Populasi dan sampel. Populasi itu kan keseluruhan dari objek yang kita jadikan penelitian. Sampel adalah perwakilannya. Misalnya begini, di sebuah sekolah ada siswa sampai 1000 misalnya. Kita mau meneliti tentang kepuasan siswa terhadap kesopanan tutur kata dari tenaga administrasi sekolah misalnya. Kan ada 1000 lebih siswanya, nggak mungkin dong semuanya. Kita pakai sampel saja. Banyak cara-cara untuk menetapkan sampel. Presentasi, ada dengan cara, nanti banyak teman-teman bisa baca di penetapannya. Saya hanya menjelaskan bahwa sampel itu merupakan perwakilan dari populasi. Bisa perwakilan per kelas, bisa populasi perwakilan dengan menggunakan gender, bisa populasi dan menggunakan latar belakang pendidikan dan segala macamnya bisa, teman-teman. Jadi itulah kuantitatif, menarik generalisasi dari yang banyak, menetapkan yang khusus dari yang umum, menetapkan apa yang dikatakan sampel untuk mewakili populasi yang banyak itu. Itulah kuantitatif. Kalau kualitatif kita fokus, misalnya unit analisis dari penelitian adalah kepala sekolah, guru, siswa, berarti semuanya kita akan teliti itu semuanya. Kita akan amati melalui instrumen yang kita bawa. Selanjutnya makanya instrumen hipotesis. Oh gini teman-teman. Ada pertanyaan di chat ya. Bapak, apa sih yang dimaksud dengan sampel jenuh? Oke. Sampel jenuh itu adalah sampel yang menyatakan keseluruhan populasi. Jadi teman-teman ada beberapa buku yang saya baca, ketika misalnya populasinya di bawah 40 orang misalnya ya, maka keseluruhannya dijadikan sebagai sampel. Itulah disebut sebagai sampel jenuh. Jadi sampel yang menjadikan seluruh populasi sebagai sampelnya gitu loh. Jadi ada yang bilang 30, ada yang bilang 40, nanti teman-teman silakan, yang penting ada landasannya kenapa diambil semuanya. Oh, karena saya di bawah 40, oh karena saya di bawah 30. Jadi kalau misalnya teman-teman betul populasi penelitian teman-teman itu 20 orang misalnya, berarti sampel jenuh namanya. Semuanya dijadikan sebagai sampel penelitian kita. Gitu. Hipotesis, dugaan sementara, jawaban sementara dari penelitian. Misalnya biasanya ada hipotesis statistik, ada hipotesis hipotesis ini jawaban sementara dari penelitian kita. Misalnya terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Jadi ini hanya terjadi pada penelitian kuantitatif. Jadi hipotesis itu jawaban sementara dari rumusan masalah kita. Jadi rumusan masalah itu kalau di kuantitatif itu dibuktikan secara teori di bab 2, dijawab sementara oleh hipotesis, dibuktikan dengan pengumpulan data lapangan. Oh benar, terdapat pengaruh antara kepemimpinan demokratis dengan budaya demokratis di sekolah X misalnya. Itu hipotesisnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi hipotesis itu merupakan jawaban sementara dari penelitian kita. Ini hanya ada di penelitian kuantitatif. Di kualitatif tidak ada hipotesis. Instrumen penelitian, teman-teman. Instrumen itu alat, media, benda yang kita gunakan untuk proses pengumpulan data. Untuk apa? Untuk menjawab rumusan masalah. Instrumen itu banyak bentuknya. Kita ambil contoh ya. Misalnya instrumen penelitian, misalnya tekniknya dokumentasi. Oke, dokumentasi. Kita buat dulu list dokumentasi. Jangan biasanya kita cuma tulis saja. Dokumentasi ini adalah peneliti berusaha mencari atau mengumpulkan data-data, informasi-informasi yang bersifat dokumenter. Itu aja. Harusnya kita jelaskan juga. Selain dokumenter itu, adapun dokumen-dokumen yang peneliti butuhkan untuk menjawab rumusan masalah di atas adalah pertama, misalnya kita butuh dokumen berupa RPP, dokumen berupa silabus, dokumen berupa jadwal mengajar, dokumen berupa pembagian
jadwal per minggu, bukti tentang nilai, daftar nilai dikumpulkan oleh guru. Artinya kita jelaskan juga di bagian instrumen dokumentasi itu, dokumen-dokumen apa yang kita butuhkan dari awal ditetapkan. Karena kita jelas mau menjawab apa sehingga membutuhkan dokumen itu. Tadi misalnya kepemimpinan demokratis, apa kira-kira instrumen yang dibutuhkan dokumentasinya? Berarti misalnya sejumlah foto-foto tentang rapat, sejumlah notulensi tentang gagasan-gagasan, masukan-masukan yang disampaikan oleh guru pada saat rapat. Kan itu kan bukti bahwa betul-betul terjadi peristiwa demokratis dalam sekolah tersebut, gitu loh. Jadi uraikan juga demokrasi itu apa saja yang kita mau urai, yang kita mau dapatkan, gitu loh. Dokumentasi, observasi misalnya. Observasi itu kita ke lapangan, kita ke sekolah, kita lihat, kita amati, dan itu benar kita jelaskan apa yang kita mengamati. Kita mau mengamati rapatnya, kita mau mengamati lingkungan sekolahnya, kita mau mengamati apa. Datang ke sekolah kita amati, betul kita amati, kita lihat, kita perhatikan cocok nggak sama borang yang kita punya, cocok nggak. Oh, misalnya saya mau mengamati proses pembelajaran, kita lihat benar nggak guru ngajar di kelas. Oh, ada, betul. Bagaimana mengajar, enak nggak, anak interaktif nggak dengan anak, kita lihat di sana. Nanti kita narasikan apa yang kita amati itu, apa yang kita observasikan itu, teman-teman. Wawancara, berarti kita buat dulu instrumen wawancaranya. Kita mau nanya apa, kita buat. Dari mana wawancara? Dari kisi-kisi instrumen. Dari mana kisi-kisi instrumen? Dari kerangka pemikiran biasanya. Jadi, misalnya item kepemimpinan apa saja? Kepemimpinan itu misalnya pengambilan keputusan, kejujuran, tanggung jawab, perhatian, dan segala macam. Nah, dari itu semuanya kita buat item-item untuk misalnya untuk kejujuran. Ditanya bagaimana, apakah Anda tidak pernah berbohong, Anda selalu menyampaikan, Anda tidak pernah menambahkan informasi Anda terima kepada bawahan. Nah, jadi kita buat pernyataan-pernyataan dari kisi-kisi instrumen tersebut. Itu wawancara biasanya. Atau misalnya angket juga bisa. Angket sebenarnya bentuk wawancara yang kita buat jawaban-jawabannya dalam skala Likert, skala gitu ya. Baik, sangat baik, cukup baik, tidak baik gitu misalnya. Setuju, sangat setuju, kurang setuju, ragu-ragu. Itu biasanya angket. Angket itu biasanya pakai skala, pakai range 1 sampai 5, 1 sampai 3, setuju atau tidak, macam-macam pilihan dari range-nya ya teman-teman ya. Nah, itu instrumen-instrumen. Nah, teman-teman, untuk kualitatif nih, saya dapat masukan yang keren dari Profesor Fakhri Ghaffar dari UPI Bandung. Dia bilang instrumen juga harus berurutan, teman-teman. Tidak boleh salah menempatkan urutannya. Untuk penelitian kualitatif, katanya, untuk penelitian kualitatif, yang pertama itu adalah observasi, teman-teman. Observasi dulu yang pertama itu. Observasi, kita ke lapangan, kita amati secara mendalam, kita amati secara menyeluruh, kita amati secara terukur. Oh begini, oh begitu. Jangan-jangan yang saya amati salah. Kenyataannya nggak begitu. Coba saya konfirmasi. Kita wawancara pihak-pihak yang dianggap punya kapasitas untuk menjawab keraguan-raguan kita. Wawancara dilakukan untuk memperkuat observasi tadi. Masih belum cukup. Saya nggak percaya nih. Jangan-jangan dia subjektif jawabnya nih. Kita buktikan dengan dokumen tertulis. Oh benar, ternyata ini faktanya dokumen ini. Jadi observasi adalah instrumen utamanya. Didukung dengan wawancara untuk mengklarifikasi, untuk mengkonfirmasi kebenaran apa yang kita amati. Didukung dengan dokumentasi sebagai bukti fisik dari apa yang kita amati tersebut. Jadi urutannya harus benar. Gitu teman-teman. Kalau kuantitatif, berarti kalau boleh saya berpendapat, kuesioner yang paling utama. Dari kuesioner masih perlu elaborasi pengembangan. Boleh kita wawancara untuk berkuat betul-betul, Pak benar nggak sih bahwa kepala sekolahnya demokratis? Kita konfirmasi lagi, boleh untuk menguatkan hasil skala yang kita dapatkan dari kuesioner. Masih perlu lagi, boleh pakai dokumentasi, kita
foto, kita ambil dokumen yang kita butuhkan. Jadi utamanya pada kuesioner. Itu kalau pemikiran saya terhadap instrumen, teman-teman. Bab 4, hasil dan pembahasan. Wah, udah mau, ini intinya teman-teman. Rumusan masalah tadi dijawab dengan teori, dijawab dengan hipotesis. Sekarang dibuktikan dengan hasil instrumen kita yang bekerja di lapangan. Hasil wawancara kita di lapangan. Kita tuangkan di sini. Oke, hasil penelitian. Biasanya ada dua pada bab 4 ini, hasil penelitian sama pembahasan. Hasil penelitian itu tidak boleh dicampur tangan pikiran kita. Udah, plek apa hasilnya. Kalau angka-angka, tunjukkan angka-angka di situ, deskripsi data, variabel X gini, variabel Y gini, diungkapkan di situ. Disampaikan, bukan diungkapkan, disampaikan di situ. Tidak boleh ada tambahan-tambahan teori, dan tambahan-tambahan pemikiran kita di situ. Pure hasil dari lapangan. Baru di pembahasan kita uraikan hasil apa yang kita peroleh dari lapangan tersebut, kita bahas di situ. Ini teman-teman, ini kisi-kisinya. Pembahasan itu 70% adalah gagasan kita. Apa yang kita pahami terhadap data yang kita peroleh itu. Itulah pembahasan. 60% gagasan kita, pendapat kita, opini kita, pemikiran kita terhadap hasil yang kita peroleh tadi. Didukung dengan 20% penelitian terdahulu yang relevan. Hal ini senada dengan penelitian si ini, hal ini sependapat dengan penelitian si ini, hal ini juga tidak bertentangan dengan penelitian si ini. 10% dari teori yang kita angkat di bab 2. Jadi, pembahasan itu adalah 60% gagasan kita terhadap hasil data yang kita peroleh, ditunjang dengan penelitian terdahulu 20%, ditunjang dengan teori atau konsep yang kita kaji di bab 2. Jadi, tidak boleh mengulang lagi hasil yang tadi. Kenapa hasilnya begitu? Kita uraikan begini, pendapat saya begini, dari penelitian terdahulu begini, ditunjang oleh teorinya si Anu begini, gitu. Itulah pembahasan. 60 gagasan, pendapat, opini, pikiran dari si peneliti, 20% penelitian terdahulu yang relevan, yang kira-kira mendukung atau menolak atau meragukan hasil kita, boleh. 10% adalah teori atau konsep dari para ahli yang kita uraikan di bab 2. Itu adalah pembahasan, teman-teman. Ingat, teman-teman, kalau rumusan masalahnya 3 poin, maka pembahasannya 3 poin. Maka kesimpulannya 3 poin. Jadi match urutannya. Nah, terakhir. Aduh, dikit lagi skrips, dikit lagi sidang munakosah kita nih. Udah mau kesimpulan. Biasanya kalau mau buat kesimpulan, kita udah mikirin ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih untuk si Anu untuk kekasihku yang selalu mendampingi. Biasanya kesimpulan itu kita udah merasa di ujung, sehingga kita udah mulai berpikir tentang hal-hal yang sifatnya tambahan-tambahan. Kesimpulan, teman-teman. Nah, kesimpulan itu biasanya ada kesimpulan, saran, rekomendasi. Biasanya ada kesimpulan saat penutup bab 5 ada kesimpulan, saran, rekomendasi, gitu ya. Kesimpulan itu merupakan perasan dari pembahasan yang kita kaji. Perasan habis intisarinya. Jadi kesimpulan itu cari hal inti dari misalnya rumusan masalah 1 apa inti dari pembahasannya. Itulah kesimpulannya. Rumusan masalah 2 apa inti pembahasannya. Itu kesimpulannya. Rumusan masalah 3 apa itu kesimpulannya. Jadi perasan. Kesimpulan itu adalah perasan dari apa yang kita bahas secara komprehensif di bab 4 itu, teman-teman. Cari kata-kata ikonik yang mewakili hasil dari penelitian kita itu di bab kesimpulan itu, teman-teman. Boleh dalam bentuk poin, boleh dalam bentuk narasi utuh, silakan, itu teknis. Kemudian saran itu jangan copy paste dari skripsi orang, saran untuk pembaca, saran untuk pimpinan institusi. Saran itu apa ya? Saran itu adalah masukan dari kita, dari kesimpulan yang kita peroleh. Sarannya gini. Jadi saran itu harus operasional. Kepada siapa saran itu diberikan? Kepada kepala sekolah gini. Rekomendasi berbeda dengan saran.
Kalau rekomendasi itu sepertinya sudah teknis. Kalau saran itu baru gagasan yang kita tawarkan, opini yang kita tawarkan. Kalau rekomendasi itu sudah hampir operasional. Misalnya sarannya adalah bahwa kepala sekolah harus mengadakan kegiatan untuk melakukan peningkatan kompetensi guru misalnya. Rekomendasi adalah kan lakukan seminar kompetensi mengajar pada guru sehingga guru dapat memperbaiki kompetensi mengajarnya. Jadi lebih operasional kalau rekomendasi, teman-teman. Alhamdulillah. Jadi itulah teman-teman materi kita pada diskusi kali ini. Jadi jangan pusing mulu. Dengarkan video dari ini, selami, relevankan dengan kalian teman-teman, kerjain skripsinya. Semoga sukses teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi kali ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.